sebuah masa ketika dunia Islam berada di puncak kejayaan, sebuah kekhalifahan yang membentang dari timur ke barat, dari Persia hingga Afrika Utara. Inilah kisah Bani Abbasiyah, dinasti Islam yang berdiri selama lebih dari 5 abad, dari kejatuhan Bani Umayyah hingga berdirinya Baghdad, kota impian di sungai Tigris. Setelah berdiri dari setengah 1 tahun abad, kekuasaan mereka mulai retak, bukan karena kekuatan luar, tetapi karena kekuatan konflik internasional dan ketidakpuasan mereka sendiri terhadap pemerintahan Bani Umayyah. Kepemimpinan Bani Umayyah pun dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik. Tapi siapa sangka kepemimpinan Yazid bin Abdul Malik tidak memberikan kepuasan terhadap masyarakatnya sendiri. Dan pada akhirnya ketidakpuasan ini pun berlanjut pada kepemimpinan Hisham bin Abdul Malik dan diperparah dari munculnya kekuatan kelompok baru yang menjadi sumber kekacauan bagi pemerintahan Bani Umayyah. Gerakan ini dikenal sebagai Harakah Abbasiyah, dinamai dari Al-Abbas Al-Muthalib. Mereka mengklaim sebagai pembela Ahlul Bait, yaitu keluarga Nabi, dan menuntut hak kepemimpinannya atas umat Islam, termasuk mereka yang muak pada korupsi Umayyah. Tahun 747 Masehi, bendera hitam dikibarkan di Khurasan. Itulah tanda dimulai Revolusi Abbasiyah. Abu Muslim memimpin pasukan besar menyerang basis Umayyah satu demi persatu. Dalam singkat waktu, satu persatu kota itu pun dikuasai. Pasukan Abbasiyah akhirnya mencapai Kufah, dan tak lama kemudian kekhalifahan Umayyah runtuh. Dinasti Abbasiyah berkuasa sebagai dinasti terbesar di dunia yang akan terus berkembang lebih dari 5 abad. Mereka dikenal juga dengan dominasi militer dan juga bangunan yang besar-besaran, perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan, inovasi, dan juga teknologi. Abu As-Saffah menyatakan dirinya sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Abu As-Saffah menghabiskan sisa hidupnya sebagai penumpasan sisa-sisa Bani Abbasiyah dan juga para pendukungnya. Abu As-Saffah memainkan perang krusial selama membentuk masa pemerintahannya. Inilah alasannya dihormati, dihargai oleh masyarakat. Sedangkan pemilihan kata Abbasiyah itu sendiri berasal dari Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu merupakan paman Nabi Muhammad SAW. Di Abbasiyah didirikan pada tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Setelah Abu As-Saffah meninggal dunia, kepemimpinan Bani Abbasiyah jatuh kepada tangan saudaranya, yakni Abu Ja'far Al-Mansur. Pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur, ada 3 kelompok yang dianggap potensial zaman bagi dinasti Abbasiyah dan juga pada dirinya sendiri. Yang pertama, Abdullah bin Ali, yang juga merupakan adik paman Abu Ja'far Al-Mansur, menjabat sebagai panglima perang. Pada kelompok kedua, terdapat Abu Muslim Al-Khurasani, yang merupakan pembantu besar dalam pendirian Abbasiyah, menjadi pemimpin yang dikenal karena keberanian dan kontribusinya terhadap Bani Abbasiyah. Kelompok ketiga merupakan kelompok Syiah yang dipimpin oleh pendukung berat Ali bin Abi Thalib. Gerakan mereka yang membawa nama-nama keluarga Nabi Muhammad membuat mereka mendapatkan simpati masyarakat luas. Pada masanya, Al-Mansur dalam upaya mengokohkan, menjaga kestabilan negara yang baru ia berdirikan, ia memutuskan untuk memindahkan ibu negara ke kota baru yang ia bangun, yakni Baghdad. Al-Mansur memiliki beberapa inisiatif untuk melibatkan pendirian lembaga-lembaga seperti lembaga eksekutif dan juga lembaga yudikatif. Dalam bidang administrasi, dia menciptakan tradisi baru dengan menunjuk wazir sebagai koordinator dari beberapa kementerian. Al-Mansur juga memperkenalkan beberapa lembaga baru seperti lembaga protokol negara, lembaga negara, dan kepolisian negara.
Selain itu, ia juga meningkatkan jabatan pos yang telah ada sejak dinasti Umayyah. Sekarang, jabatan pos tidak hanya berfungsi mengantarkan pos, tetapi juga mengumpulkan informasi dari beberapa daerah. Penyerbuan Mongol ke Baghdad menjadi akhir kekuasaan Abbasiyah di Irak. Kota Baghdad yang hancur, ribuan penduduk yang terbunuh, dan juga pusat peradaban Islam yang mengalami kemunduran besar. Ditandai dengan beberapa faktor, yakni kelemahan kepemimpinan, konflik internal dan perpecahan, serta ketergantungan pada tentara asing, dan juga kemunduran ekonomi dan serangan bangsa secara mendadak. Pada tahun 1258 Masehi adalah akhir dari dinasti Abbasiyah.